Salam pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih berkat pada kami pada sore hari ini. Kami akan belajar dari firman-Mu, tolong kami Tuhan supaya kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik dan dapat kami mengerti agar kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun dosa dan salah kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 10 April 2024 dengan judul Peduli Komunitas. Gereja Kristen mula-mula bertumbuh bukan hanya karena para anggotanya memberitakan Injil, tetapi juga karena mereka menghidupkan Injil. Orang-orang percaya meneladani pelayanan Kristus yang berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 4 ayat 23. Yesus peduli, sangat peduli kepada orang-orang, dan begitu pula dengan gereja perjanjian baru. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dikombinasikan dengan membagikan kabar baik Injil. Dalam kuasa Roh Kudus, inilah yang memberikan dampak yang begitu besar pada dunia pada abad-abad awal gereja Kristen. Bacalah Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 47, Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 9, dan Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 9. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani mereka. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman."
Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Meskipun keadaannya berbeda-beda, prinsip-prinsip apakah yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini tentang kekristen yang autentik? Orang-orang percaya dalam perjanjian baru ini mengikuti teladan Kristus seperti yang diungkapkan oleh Petrus. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sampai berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Gereja Kristus adalah tubuhnya di bumi, dan gereja ini juga pada abad-abad awal ini mengekspresikan kasih Kristus yang berkorban dan kepedulian terhadap umat manusia yang terluka dan hancur. Orang-orang percaya ini adalah contoh nyata dari belas kasihan Kristus. Dalam pertentangan besar yang berkecamuk di alam semesta, iblis ingin merusak gambar Allah dalam diri mereka. Tujuan Injil adalah untuk memulihkan gambar Allah dalam diri manusia. Pemulihan ini mencakup penyembuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengungkapkan rencananya bagi kita masing-masing. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan pembunuh datang dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia merindukan agar kita sehat secara fisik, waspada secara mental, stabil secara emosional, dan utuh secara spiritual. Hal ini terutama berlaku dalam terang dan kedatangannya yang dijanjikan. Dunia ini sedang menghadapi krisis yang sangat besar. Nubuatan Yesus sendiri dalam Matius 24 dan Lukas 21 meramalkan kondisi bencana di bumi sebelum kedatangannya kembali. Ketika Kristus menjamah kita dengan anugerah kesembuhannya, kita rindu untuk menjamah orang lain dengan jamahan Kristus sehingga mereka dapat dipulihkan. Yesus mengutus kita ke dalam dunia yang hancur sebagai duta Kristus untuk menjamah orang lain dengan kasih-Nya. Kekristenan perjanjian baru dicirikan oleh kasih orang Kristen terhadap satu sama lain dan komunitas mereka. Diskusikan apakah peran yang dimiliki gereja dalam bekerja sama dengan Kristus untuk membuktikan bahwa tuduhan iblis itu salah. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran yang sudah kami dengarkan. Kiranya itu dapat menolong kami Tuhan untuk lebih baik lagi untuk hari-hari ke depan. Mohon ampun dosa dan salah kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.